Hai teman-teman pendidik, hari ini kita akan berbicara tentang 5 tips untuk meningkatkan budaya baca di kalangan peserta didik. Baca ini dibuat oleh siswa dengan seestetik mungkin, seindah mungkin, yang letaknya di samping kelas atau di belakang kelas. Kemudian dibuat dengan rapi dan diisi dengan buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tips yang pertama, membaca setelah subuh. Membaca setelah subuh ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan kecerdasan. Jadi membaca pada saat ini bukan terbatas hanya sebatas membaca buku saja, tetapi yang lebih utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan peserta didik dan dicatat juga sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, kebiasaan ini jika dilakukan secara rutin akan meningkatkan budaya baca yang baik di kalangan peserta didik. Hal ini sesuai dengan program Kementerian Pendidikan Nasional yang meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia. Salah satunya adalah beribadah, dan sesuai dengan konsep pembelajaran deep learning, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tips yang kedua adalah membaca masal. Membaca masal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan siswa jika ada penyampaian penting. Sebelum dimulai kegiatan, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk membaca 5-7 menit. Harapannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebiasaan membaca dari peserta didik. Dari kebiasaan ini, insya Allah akan melahirkan budaya membaca di kalangan peserta didik. Oke, tips yang ketiga adalah membaca selama 10 menit sebelum jam pembelajaran pertama dimulai. Membaca selama 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai menjadi tugas dari guru pada saat jam pembelajaran pertama. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak dan Ibu guru jam pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca 5-10 menit. Kemudian buku yang akan dibaca dipesan kepada peserta didik untuk dibawa masing-masing atau koran. Kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan membaca secara massal. Jadi bahan bacaan disediakan oleh peserta didik. Harapannya kebiasaan baik ini jika terus dilaksanakan akan mendorong budaya baca dari peserta didik. Oke, tips yang keempat adalah membuat sudut baca. Sudut baca ini dibuat oleh siswa dengan seestetik mungkin, seindah mungkin, yang letaknya di samping kelas atau di belakang kelas. Kemudian dibuat dengan rapi dan diisi dengan buku-buku. Jadi tidak sebatas buku non fiksi saja atau buku pelajaran, tapi diisi juga dengan buku fiksi dan koran. Kemudian sudut baca ini berfungsi untuk ketika terjadi kekosongan guru pada jam-jam tertentu, siswa tidak akan keluyuran di kantin, tapi memanfaatkan sudut baca untuk membaca. Kemudian yang berikut, saat terjadi pergantian jam, ketika ada guru yang misalnya terlambat masuk beberapa menit karena ada halangan tertentu, maka siswa tidak akan keluar masuk kelas, tapi memanfaatkan sudut baca ini untuk membaca buku-buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi atau koran, untuk memperkaya pengetahuan. Kemudian buku-buku yang ada di sudut baca ini itu dapat diupdate seminggu sekali guna mengantisipasi kebosanan siswa dalam kelas untuk membaca buku-buku yang ada di dalam. Jadi dapat bekerja sama dengan perpustakaan
untuk merotasi buku-buku yang ada, sehingga minat baca dari siswa akan terus bertambah. Sehingga dengan bertambahnya minat baca dari siswa, meningkatnya minat baca dari siswa akan menghasilkan budaya baca. Oke, tips yang kelima, tips yang tidak kalah penting adalah mengunjungi perpustakaan. Mengunjungi perpustakaan ini selama ini hanya guru bahasa Indonesia. Ternyata konsep ini adalah konsep yang salah. Jadi semua pendidik boleh ke perpustakaan, baik itu guru IPA, guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru prakarya, atau guru TIK, boleh mengunjungi perpustakaan. Jadi dengan mengunjungi perpustakaan ini minimal sebulan sekali, siswa akan memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang bertambah. Di perpustakaan dilengkapi dengan bukan hanya buku non-fiksi, tetapi juga buku fiksi. Dengan membaca buku fiksi ini, maka pengetahuan siswa akan terus berkembang tentang dunia luar yang tidak didapatkan dalam proses pembelajaran. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua, para pendidik, untuk membiasakan siswa ke perpustakaan minimal sebulan sekali, yang selama ini hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan kepala perpustakaan. Kegiatan ini sangat baik, sangat positif, meningkatkan kebiasaan membaca, dan yang insya Allah akan menghasilkan budaya baca yang baik bagi siswa di seluruh Indonesia. Oke, itulah 5 tips meningkatkan budaya baca di kalangan peserta didik. Semoga bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen untuk konten saya selanjutnya. Salam anak Indonesia, anak hebat Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.